Eka. Perkenalkan, untuk semuanya yang di YouTube lihat video ini, perkenalkan, nama saya Indah Larasati dari kelas 11 Bilingual B. Nama sekolah saya yaitu Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang. Saya diberikan tugas oleh Pak Eka Gusman untuk membuat video tentang keseimbangan dan jenis-jenisnya. Semoga tugas saya bisa berjalan dengan lancar, dan Pak Eka yang sekarang lagi di Surabaya semoga bisa membimbing Risa dan Nurisa biar bisa menang di lomba di Surabaya. Jangan lupa olahraga Pak ya. Dadah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan netral. Keseimbangan netral adalah suatu benda ketika digerakkan maka benda itu tidak akan kembali ke posisi semula. Contohnya kelereng ini. Sebuah kelereng diletakkan di pantat mangkuk ini. Ketika kelereng ini didorong ke arah kanan, maka kelereng ini tidak akan kembali ke tempat semula. Setelah bergerak, bola akan dalam posisi barunya. Dengan kata lain, bola tidak akan kembali ke tempat asalnya, bahkan lebih jauh dari tempat asalnya. Contohnya seperti ini. Nah, kelereng akan menjauhi tempat asalnya dan tidak akan kembali lagi ke tempat posisinya. Itulah yang dinamakan dengan keseimbangan netral. Jerawatnya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan labil. Keseimbangan labil adalah ketika benda tersebut digerakkan, maka benda tersebut tidak akan kembali ke tempat semulanya. Contohnya kelereng ini. Sebuah kelereng mula-mula sedang diam di atas mangkok ini. Setelah digerakkan, benda bergerak ke depan atau ke arah yang ia lewati. Kemudian komponen gaya berat tegak lurus dengan permukaan mangkok dan gaya normal saling melenyapkan karena kedua gaya ini mempunyai besar yang sama. Karena kedua gaya ini mempunyai besar yang sama, juga komponen yang berat, yang besar, yang sejajar permukaan mangkok merupakan gaya total yang menyebabkan bola terus berguling ke bawah menjauhi posisi semulanya. Itulah yang disebut dengan keseimbangan labil. Contohnya kelereng ini. Ketika didorong, maka kelereng akan menjauhi tempat semulanya. Itulah yang dinamakan dengan keseimbangan labil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan netral. Keseimbangan netral adalah sebuah benda yang digerakkan tidak akan kembali ke posisi semulanya dan dia akan diam di posisi barunya. Contohnya botol minum ini. Sebuah benda diletakkan dalam posisi permukaan yang horizontal atau datar. Jika sudah digerakkan, benda akan berpindah dan akan berhenti di tempatnya dan tidak akan kembali ke tempatnya. Contohnya wadah minum ini diletakkan di lantai yang datar. Setelah wadah minum ini digerakkan, maka dia akan menempati posisi yang baru dan dia akan menetap di posisi barunya, alias tidak akan kembali ke posisi semula. Contohnya jika diputarkan seperti ini. Nah, wadah minum ini tidak akan kembali ke posisi semula karena dia sudah menempati posisi barunya. Itulah yang disebut dengan keseimbangan netral. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang keseimbangan stabil. Contohnya pada double tip ini yang digantung oleh seutas tali. Mula-mula double tip ini digantung oleh seutas benang. Ketika double tip ini digoyang ke kanan ke kiri, maka
double tip ini akan terus bergoyang sampai ia berhenti, kayak seperti ini. Nah, setelah kita amati bahwa titik berat benda berada di bawah titik tumpu, dan dapat disimpulkan bahwa benda apapun yang digantung selalu berada dalam keseimbangan stabil. Itulah mengapa benda ini dinamakan dengan keseimbangan stabil. Selanjutnya saya akan memperagakan tentang titik berat dan titik tumpu. Kali ini saya akan mempraktekannya ketika kita menggunakan tas. Kalian semua pasti pernah kan menggunakan tas, terutama ketika sekolah, dan kebanyakan kalian menggunakan tasnya menopang di kedua bahu kalian. Saya akan menjelaskan bahwa ketika kita menggendong tas, terdapat titik berat yang harus kita angkat, dan kalian tahu titik tumpu pada badan kita terdapat pada di kedua lengan kita. Nah, ketika kita mengangkat titik berat dan tidak ada tumpuan untuk menarik titik berat tersebut, maka titik berat tersebut tidak akan bergerak atau tetap diam saja, hanya pada tas ini. Tas ini adalah titik beratnya dan bahu ini adalah tumpuannya. Itulah disebut dengan titik tumpu dan titik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang benda tegar. Benda tegar setelah dikatakan bahwa benda tegar memiliki gerak lurus dan gerak rotasi. Benda tegar akan mengalami gerak lurus jika suatu benda diletakkan pada suatu titik, yaitu disebut dengan titik berat. Kita lihat pada penggaris ini. Kenapa penggaris ini bisa lurus dan tidak miring ke kiri atau ke kanan? Karena penggaris ini terletak di titik berat atau satu titik yang tepat. Maka dari itu penggaris ini tidak akan jatuh karena penggaris ini berada di titik berat yang tepat. Itulah yang dinamakan dengan benda tegar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang titik berat dan tumpu. Seperti yang kalian ketahui, pasti sehari-hari kalian selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, coba kalian tebak di mana terjadi titik berat dan titik tumpu. Setelah dianalisis, ketika kita ruku, terdapat titik berat dan titik tumpu yang berada dalam tubuh kita. Saat kita ruku, kepala kita itu merupakan titik berat dan pinggang kita adalah titik tumpunya. Contohnya seperti ini. Pada kepala ini bisa berhenti di sini dan tidak jatuh karena ditumpu oleh leher, dan juga pinggang ini juga sebagai tumpuan. Dan itulah mengapa kita ketika sholat kita tidak terjatuh. Dan itulah sekian. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang titik berat suatu benda. Terdapat pada charger laptop ini. Charger laptop ini, baterai ini merupakan suatu titik beratnya, dan kedua kabel ini merupakan tegangan dari titik berat ini. Maka dari itu titik berat ini bisa seimbang dan tertarik oleh dua kabel ini. Inilah contoh dari titik berat. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh di mana letak suatu titik berat dan tumpuan. Ketika kita bergantung, tangan kita memegang suatu benda, dan pastinya kita merasa berat karena badan kita disebut dengan titik berat. Dan ketika tangan kita memegang benda agar kita tidak jatuh,
maka tangan kita disebut sebagai tumpuan. Contohnya ketika kita menggantung di sini. Nah, ketika kita menggantung tangan ini sebagai tumpuan agar titik beratnya tetap seimbang, dan badan kita ini sebagai titik beratnya. Maka itulah ketika menggantung, tangan sebagai tumpuan dan badan kita sebagai titik beratnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di mana letak titik tumpu dan titik berat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita olahraga, khususnya ketika kita sit up, pasti kalian semua sudah pernah melakukan sit up. Cara sit up ini kan dilakukan ketika badan kita berbaring dan kepala dari kepala sampai ke punggung itu diangkat ke atas, dan bokong kita sebagai tumpuannya. Contohnya seperti ini. Kita sit up, pinggang kita sebagai tumpuannya, dan saat kita dan kepala kita sebagai titik beratnya. Jadi ketika kita mengangkat seperti ini, kenapa bisa titik berat ini bisa terangkat? Karena terdapat tumpuan yang bisa menahan titik beratnya untuk bisa naik ke atas. Contohnya seperti ini. Nah, maka dari itu ketika sit up, pantat kita bisa dijadikan sebagai tumpuan, dan kepala dan punggung kita itu dinamakan sebagai titik berat. Oke, baiklah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh dari momen gaya. Sekarang kita tinjau dari sebuah pintu. Apabila pintu didorong, maka pintu ini akan berputar sesuai gaya yang kita berikan. Gaya dorong yang menyebabkan pintu ini berputar menyebabkan jarak tertentu dengan poros putaran. Apabila kita beri gaya tepat berada di poros, maka pintu ini tidak akan berputar. Jadi, poros putaran dengan letak gaya dinamakan dengan momen gaya. Contohnya seperti ini. Ketika kita mendorong, maka pintu ini akan berputar dan menutup lemari ini. Inilah contoh dari momen gaya.